Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai peta konsep dan heuristik. Yang pertama ada peta konsep, yaitu peta konsep adalah suatu bagian skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Peta konsep adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian. Peta konsep dikembangkan oleh Novak dan tim pada 1972 pada program penelitian yang dilaksanakan di Cornell. Pada peta konsep dibuat untuk mencari dan memahami perubahan pemahaman dalam ilmu pengetahuan anak. Nah, jadi intinya di sini peta konsep adalah bagan skematis untuk mencari dan memahami perubahan pemahaman dalam ilmu pengetahuan. Ciri-ciri peta konsep. Peta konsep atau pemetaan. Yang pertama, peta konsep atau pemetaan konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan proporsi-proporsi suatu bidang studi, apakah itu bidang studi fisika, kimia, biologi, dan matematika. Dengan menggunakan peta konsep, siswa dapat melihat bidang studi itu lebih jelas dan mempelajari bidang studi itu lebih bermakna. Yang kedua, tidak semua peta konsep mempunyai bobot yang sama. Ini berarti ada konsep yang lebih inklusif daripada konsep-konsep yang lain. Yang ketiga, suatu peta konsep merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang studi atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang dapat memperlihatkan hubungan-hubungan proporsional antara konsep-konsep. Yang terakhir, bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hierarki pada peta konsep tersebut. Selanjutnya kita ke heuristik FE. Pembelajaran heuristik FE merupakan model pembelajaran yang menitikberatkan pada hubungan antara konsep awal yang dimiliki siswa dengan pengetahuan baru yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran. Model pembelajaran heuristik FE juga adalah model pembelajaran yang dirancang pada suatu permasalahan atau objek yang memberikan penjelasan bahwa pengetahuan baru dapat dikonstruksi melalui penyelesaian dari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan berikutnya. Sedangkan heuristik sendiri merupakan suatu penuntun dalam bentuk pertanyaan atau perintah yang berfungsi mengarahkan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, tahapan model pembelajaran heuristik FE. Yang pertama ada orientasi, yang kedua pengungkapan gagasan peserta didik, yang ketiga pengungkapan, yang keempat permasalahan atau pertanyaan fokus, yang kelima pengkonstruksian pengetahuan baru, dan yang keenam ada evaluasi. Nah, untuk di sini ada kelebihan pembelajaran model heuristik FE. Yang pertama, memperdalam pemahaman konsep matematika peserta didik dan mengetahui konsep-konsep yang ada dalam matematika. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memecahkan masalah matematika. Yang ketiga, peserta didik dapat saling bekerja sama dan berkomunikasi belajar matematika di kelas. Yang keempat, membangun peserta didik agar dapat berpikir kritis dan bernalar. Nah, di sini jadi untuk kelebihan pembelajaran heuristik FE ini lebih menitikberatkan kepada kemampuan siswa dan juga saling kerjasama antar siswa dan juga menjalin komunikasi yang baik antar peserta didik. Nah, yang terakhir itu ada komponen. Di sini ada komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada sisi konseptual, yang kedua ada kejadian atau objek, yang ketiga ada sisi metodologi, yang keempat ada pertanyaan fokus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.